Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahman Ansori, NPM 21125604. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan oleh Ibu dosen pengampu Bahasa Indonesia, Ibu Husnul Khotimah MPD. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan menyimak dan kesantunan. Keterampilan menyimak bisa juga disebut keterampilan sentral dari 4 keterampilan berbahasa lainnya, yaitu membaca, berbicara, dan menulis. Menyimak ialah kegiatan pikiran yang tidak hanya dilihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir dan proses menganalisis. Berikut adalah proses-proses yang ada dalam menyimak. Ada 5 tahapan. 1. Mendengarkan. Fokus pada satu suara. 2. Memahami. Mengartikan atau memahami setiap kata atau kalimat yang diucapkan atau didengar. Kata kuncinya yaitu arti yang berdasarkan di dalam kamus. 3. Menginterpretasi atau penafsiran. Memaknai lebih dalam, memberikan makna dari apa yang ada pada suatu kalimat yang didengarkan. Makna berkaitan dengan segala hal yang melatar belakangi baik itu kalimat, ucapan, dan dipahami dari intonasi suaranya. 4. Menilai. 5. Memberi respon atau menanggapi atau memberikan respon. Setelah didengar, dipahami, dan diinterpretasi, diberi penilaian, baru tahapan terakhir ialah memberikan respon. Memberikan respon itu bergantung dari proses-proses yang sudah disebutkan. Misalnya contoh kesantunan tentang suasana di kelas yang dimana si dosen berbicara kepada para mahasiswa yang ada di kelas. Pada proses pertama ialah mendengarkan, maka para mahasiswa sekalian itu mengabaikan suara-suara lain dan lain-lain, hanya berfokus suara si dosen. Contoh kalimat yang diucapkan si dosen kepada mahasiswa, udara hari ini panas. Artinya si mahasiswa tersebut berfokus kepada satu tujuan, ialah kalimat si dosen tersebut. Pada proses yang ketiga ialah meninterpretasi. Ia tidak sekedar mengartikan saja, dia mencari apa maksud apa yang bisa ditafsirkan kelima. Udara di ruangan ini panas ya, sehingga si mahasiswa tersebut memahami kalimat dari dosen supaya kipas angin dinyalakan, supaya tidak panas lagi. Proses yang keempat, dia akan menilai atau evaluasi. Dia paham bahwa untuk mengurangi panas, hal apa yang bisa dia lakukan. Proses yang kelima ialah menanggapi. Misalnya dengan tindakan contoh, mohon maaf ibu permisi, saya akan menyalakan kipas angin. Ini adalah proses yang berhasil pada saat menyimak. Jadi itu tadi 5 tahapan dalam proses menyimak. Saya ulangi sekali lagi. 1. Tahap mendengar. Kata kuncinya ialah berfokus. 2. Tahap memahami. Kata kuncinya ialah mengartikan setiap kata atau tuturan. 3. Tahap menginterpretasi. Kata kuncinya ialah menafsirkan atau memaknai maksud arti yang lebih jauh dari kalimat yang dituturkan. 4. Tahap memberikan nilai. Kata kuncinya ialah mengevaluasi atau menyimpulkan. 5. Tahap menanggapi. Kata kuncinya ialah memberikan respon atau tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan, apa yang sudah disimak. Baiklah, itu tadi tahapan-tahapan dalam proses menyimak. Jadi yang namanya menyimak merupakan sesuatu yang penting dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak akhirnya gagal paham. Karena gagal dalam proses menyimak sehingga akhirnya atau ujungnya itu menjadi kegagalan memahami, sehingga ketika memberikan respon itu tidak nyambung.
Dan semoga kita menyimak ini bisa kita laksanakan dalam sehari-hari, dan semoga tidak ada lagi kegagalan dalam memahami tuturan atau simakan yang kita simak. Selanjutnya, kesantunan berhubungan erat dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari, dan berbahasa berhubungan dengan komunikasi. Kesantunan berbahasa. Arti dari kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam berkomunikasi. Kesantunan terbagi dua: kesantunan linguistik. Kesantunan dalam kalimat yang digunakan yaitu kata atau arti yang ada di dalam kamus KBBI. Dikhususkan kalimat atau kata yang mengandung imperatif atau kalimat perintah. Alasannya karena kalimat cenderung sekali untuk mengandung makna ketidaksantunan. Dalam tuturan imperatif mencakup 4 hal. 1. Panjang pendek tuturan (sebagai penentu kesantunan linguistik dan tuturan perintah). Semakin panjang tuturan kalimat maka akan semakin santun, dan sebaiknya jika pendek maka tidak santun. Contoh: daftar hadir itu. Ambil daftar hadir itu. Ambilkan daftar hadir itu. 2. Urutan tuturan. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Bersihkan dulu meja itu cepat. Cepat bersihkan dulu meja itu. Ruangan ini akan digunakan untuk rapat wali murid. Dikatakan santun karena alasan dulu yang dikemukakan, baru kalimat perintah. Intonasi syarat-syarat. Jika intonasi dalam satu kalimat dipanjangkan, maka cenderung mengakibatkan kurang santun. Contoh: kirim surat itu. Surat itu kirim. 4. Pemakaian tanda kesantunan. Ada 3 macam kata yang jika dimasukkan ke dalam tuturan perintah akan menjadi lebih santun, yaitu tolong, mohon, silahkan, ambilkan buku itu, tolong ambilkan buku itu. Pragmatik. Yang kita ukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Pragmatik sangat bergantung dengan konteks (segala sesuatu yang melatar belakangi teks dan tuturan). Ada beberapa konteks yaitu berupa waktu, tempat, dan situasi (suasana atau psikologis penutur). Nah, di pragmatik ini diwujudkan tuturan non-imperatif (memerintah) tidak dituturkan dalam perintah, yaitu kalimat deklaratif pernyataan atau kalimat integratif atau kalimat interrogatif pertanyaan. Contohnya, apakah kipas angin ini berfungsi? Maknanya, tolong nyalakan kipas angin. Kalimat pertanyaan yang jadi kalimat perintah dengan artian memerintah secara tidak langsung. Kalimat pragmatik yang imperatif dalam deklaratif atau pernyataan. Kesantunan makna dari kalimat perintah yang dituturkan dalam kalimat pernyataan. Contoh: buku Kamus Besar Bahasa Indonesia Anda masing-masing. Kalimat perintah yang mengandung makna perintah. Tugas menulis karya ilmiah ini perlu bantuan kamus KBBI. Pernyataan yang mengandung kalimat perintah yaitu buka Kamus Bahasa Indonesia jika kamu mau mengerjakan tugas. Faktor-faktor penyebab ketidaksantunan yaitu kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar cenderung membuat orang lain terhina. Contohnya, panitia ini tidak becus mengurus acara, bisanya hanya makan saja. Dorongan emosi penutur. Marah-marah atau kecewa, emosi yang tidak stabil, akhirnya kata-kata yang ia gunakan cenderung menjadi tidak santun. Contohnya yaitu apa buktinya kalau kamu jujur? Jelas-jelas aku melihat kamu jalan sama perempuan itu. Protektif terhadap pendapat. Contohnya, silahkan kalau kamu tidak jujur, semua akan terbukti pada waktunya.
bahwa kamu tidak jujur, seolah-olah dia yang paling benar yang menjadi tidak santun. Menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicara. Contohnya, puisi ini bagus sekali. Apa ini memang karyamu? Bermakna menuduh lawan bicaranya seolah-olah menuduh ini bukan karyamu. Sekian penjelasan dari saya tentang menyimak dan kesantunan berbahasa pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.